Ini adalah kedua kalinya aku mengirimkan cerita kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Dan menurutku, ini adalah kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan sampai sekarang. Atau mungkin seumur hidupku. Namaku Muti. Kejadian ini aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini masih mengganggu kenyamananku di saat pulang menuju rumah. Aku tinggal di sebuah daerah jauh dari penduduk yang berada di daerah Bandung Timur. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di daerah Setiabudi, Bandung. Kini aku menginjak ke semester 7. Sore itu aku masih mengerjakan tugas kampusku yang hampir selesai di kosan temanku. Aku malas mengerjakan di rumah. Selalu sepi. Dan hanya aku dan ibuku yang tinggal di rumah. Tak hanya itu, kosan temanku ini lebih dekat dengan kampus. Jadi, lebih gampang jika ada revisi atau apapun itu. Aku dan temanku mulai bosan saat itu. Untuk mengusir bosan, kami mulai mencari film untuk ditonton. Kami pun larut dalam tontonan. Dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Bablas nih, gue harus balik. Kataku sambil bergegas membereskan semua buku-buku dan juga laptopku. Kemudian memasukkannya ke dalam tasku. Temanku sempat menahan untuk pulang karena sudah sangat larut. Namun, aku pun meyakinkan diri untuk pulang. Dan temanku pun mengantar sampai depan gerbang kos. Jalanan malam itu tampak sepi. Hanya ada beberapa mobil dan motor yang di jalan menuju ke arah rumahku. Sampai akhirnya aku sudah dekat dengan rumah. Tinggal memasuki jalan komplek yang aku harus lewati dan sampailah aku ke rumah. Namun, pintu portal sudah ditutup. Aku lupa kalau portal sudah ditutup dari jam 10 malam. Akhirnya, aku harus memutar melewati sebuah jalan lain. Jalannya memang membuatku harus berputar cukup jauh. Namun, mau bagaimana lagi? Suasana jalan pun nampak tak seperti aku melewati jalanan komplek. Sepi, senyap. Bahkan hampir setiap rumah sudah mematikan lampu rumah mereka. Aku sedikit heran dengan hal ini. Sampai tiba-tiba, astaga! Aku mengerem mobilku. Di tengah jalan yang kulewati itu,
Kulihat seekor ular dengan ukuran lumayan besar ada di depanku. Dan kini ular itu persis diam tak jauh dari depanku dan mulai mengangkat kepalanya. Aku sedikit takut dengan ular itu. Namun tak lama kemudian ular itu pergi ke semak-semak yang ada di sekitar rumah warga. Aku menghela nafas panjang. Semoga itu bukan pertanda buruk, pikirku. Aku melanjutkan perjalananku dan sampailah aku di sebuah tanjakan yang menjulang ke atas. Aku mulai memacu gas mobilku sampai Loh. Kenapa nih? Di tengah tanjakan, mobilku mati mendadak. Kenapa sih ini mobil? Padahal bensinnya masih full juga. Kataku kesal. Bergegas aku langsung menarik rem tangan mobilku. Aku melihat ke sekitarku yang nampak gelap. Hanya ada pepohonan besar di kanan dan di kiriku. Dan suara-suara burung malam yang tak karuan. Kulihat jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Aku mencoba menghubungi orang di rumah. Namun tak ada yang mengangkat teleponku. Aku mulai mencoba menstarter mobilku lagi. Tapi mobilku tak kunjung menyala. Sampai tiba-tiba, Bade kemana nih? astaga, terdengar suara seseorang dari belakangku. Ketika aku tengok, berdiri seorang nenek tua di belakangku. Badannya kurus, rambutnya sudah beruban dan ikal. Kepala nenek itu agak miring sedikit. Dan matanya melihat ke arahku. Saat itu aku cukup kaget. Mau pulang kemana, Nek? Jawabku sambil sedikit terbata-bata karena kaget. Nenek itu mengangguk kecil dan tiba-tiba memegang bahuku dan berkata, seketika aku pun tersentak dengan apa yang dikatakan oleh nenek itu. Kemudian ia tertawa keras dan ya Tuhan, seketika nenek itu wajahnya menjadi sangat menakutkan. Matanya hampir mau keluar dan dia mengangkat kedua tangannya ke arah wajahku. Namun ketika diangkat, kulihat tangan nenek itu seperti terpotong. Lengan dan jarinya tidak ada. Nenek itu terus tertawa dengan keras. Aku mencoba menyalakan mobilku, namun tetap tidak bisa. Sampai seluruh tubuhku bergetar ketakutan dan akhirnya mobilku menyala. Aku pun langsung pergi dari tempat itu dengan cepat. Sampai akhirnya aku tiba di rumahku.
Sesampai di rumah, aku mengambil air minum dan tanganku masih bergetar. Sepertinya aku masih takut dengan kejadian tadi. Ibuku pun terbangun dan melihat keadaanku seperti orang yang habis ketakutan. Aku pun mulai menceritakan kejadian yang aku alami barusan kepada ibuku. Ibuku nampak kaget. Dan sampai akhirnya dia cerita kalau tadi sore ada sebuah kecelakaan sepeda motor di tanjakan itu. Dan korbannya seorang nenek tua. Tubuhnya mengenai aspal dan terseret ke bawah. Aku menghela nafas panjang. Aku mulai sedikit tenang malam itu. Aku tahu yang aku lihat itu bukanlah nenek aslinya, tapi sesosok jin yang menyerupai nenek itu. Karena aku tahu pada dasarnya orang yang sudah meninggal tidak akan hidup lagi atau mengganggu manusia. Dari kejadian itu, aku tidak pernah lagi pulang di atas jam 9 malam.